Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe supaya setiap orang boleh melihat dan berpikir dalam kebenaran. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang video yang sedang viral di mana seorang LGBT ya, kaum LGBT sedang memutari Ka'bah di mana sambil menari-nari dan bersukacita berada di tanah suci bagi umat muslim. Ya, dan ini menimbulkan kegeraman bagi kaum muslim karena itu merupakan pusat tanah suci dan orang muslim biasanya melakukan ibadah haji di Mekah ya tentunya. Mari kita melihat video berikut ini. Baru saja kita melihat video yang sedang heboh, video yang sedang menimbulkan kegeraman bagi umat muslim, dan kita tahu sebenarnya bahwa dalam video itu bukan merupakan kisah nyata ya, tetapi hasil editing ya, tentunya merupakan hasil editing yang saat ini sedang dikecam, yaitu yang mengunggah akun ini berasal dari Jerman ya teman-teman, menurut berita yang saya dapatkan. Dan dari hal ini kita belajar untuk bijak menggunakan teknologi, bijak untuk memakai kecanggihan teknologi yang sudah disediakan bagi setiap kita dan jangan disalahgunakan. Ya, melalui video ini saya teringat beberapa waktu yang lalu ada begitu banyak tuduhan-tuduhan dari polemikus muslim tentang kekristenan tentunya, yaitu yang melegalkan atau memperbolehkan LGBT. Ditambahi dengan kehadiran seorang gay yang berkhotbah di mimbar, ya mereka sudah berani untuk menampakkan diri di mimbar-mimbar gereja, dan di mana itu menjadi sorotan atau gorengan-gorengan dari polemikus muslim untuk membuat tuduhan bahwa di dalam ajaran Kristen melegalkan tentang LGBT. Mari kita bahas bagian ini, apa sih yang dimaksud dengan LGBT? Ya, kalau kita memperhatikan, LGBT itu merupakan sebuah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Apa sih itu? Yang kita kenal atau bahasa sederhananya adalah pernikahan sejenis yang dilakukan. Dan ini merupakan sebuah tuduhan yang legal di dalam iman kekristenan, memperbolehkan LGBT. Benarkah tuduhan-tuduhan itu? Nah, mari kita melihat dasar di dalam pernikahan Kristen itu sebenarnya dimulai dari Allah. Bagaimana Allah menjadikan pernikahan itu adalah kudus. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-21, di situ dituliskan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kita dapat melihat bahwa dasar pernikahan dalam kekristenan itu adalah satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Karena pada mulanya Allah menciptakan hanya sepasang manusia lalu diberkati oleh Tuhan. Itulah dasar pernikahan Kristen ya teman-teman. Lalu kalau kita memperhatikan di dalam Perjanjian Baru, di situ banyak membahas tentang
bagaimana kehidupan suami istri, yaitu laki-laki dan perempuan, bukan kehidupan laki-laki dan laki-laki atau sebaliknya perempuan dan perempuan atau sejenis ya teman-teman ya. Lalu kalau kita memperhatikan dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16 itu tentang perkawinan, bagaimana nasihat-nasihat terhadap seorang suami yaitu laki-laki dan istri yaitu perempuan ya tentunya. Di situ Alkitab dengan jelas memberikan nasihat-nasihat dan mengatur bagaimana seharusnya mereka hidup. Bahkan juga dalam Efesus 5 itu juga menuliskan tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ini juga dikatakan bagaimana kehidupan seorang laki-laki dan perempuan, laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri ya. Tidak mencatat nasihat-nasihat bagaimana seharusnya kehidupan laki-laki dan laki-laki yang sudah menikah. Itu nggak ada ya sama sekali di Alkitab dicatat. Yang ada hanyalah larangan-larangan untuk pernikahan atau hubungan sejenis ya. Mari kita perhatikan di dalam Imamat 18 ayat yang ke-22. Ini mengatur bagaimana seharusnya tidak diperbolehkan pernikahan sejenis ya teman-teman ya. Dalam Imamat 18 ayat 22, Alkitab mencatat, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan karena itu suatu kekejian. Ingat bahwa itu merupakan suatu kekejian bagi Tuhan. Kalau kita melihat yang namanya LGBT ya teman-teman ya. Lalu kalau kita memperhatikan juga di dalam perjanjian baru, dalam kitab Roma 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat 27 ya teman-teman. Di situ dikatakan karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ingat bahwa di dalam Imamat itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan juga di dalam Roma ini ada balasan yang setimpal terhadap mereka yang melakukannya atau pernikahan yang sejenis ya teman-teman ya. Lalu kalau kita melihat juga di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Di situ dituliskan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah, garis bawah ya, orang pemburit, garis bawah banci di situ. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat, bukan hanya ada suatu balasan yang setimpal atas kehidupan mereka, bukan hanya ada murka Allah terhadap mereka, tetapi mereka tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah, tidak akan mendapatkan hidup yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Jadi dalam bagian ini kita dapat melihat dan kita dapat memahami dengan jelas bahwa dalam iman kekristenan tidak ada sedikit pun melegalkan LGBT atau pernikahan sejenis atau hubungan sejenis laki-laki dan laki-laki, bahkan sebaliknya perempuan dengan perempuan. Ya, kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Ingat, gunakanlah teknologi dengan sebaik mungkin dan gunakanlah media sosial maupun kecanggihan-kecanggihan teknologi yang hadir di tengah-tengah kita untuk memberitakan tentang kasih Allah yang besar kepada manusia berdosa. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.